Ibu dari awal juga tidak ada penyakit-penyakit yang aneh, cuman ibu udah kemakan kebanyakan sama oknum, jadi semuanya dilarikan kepada santet. Ibu saya namanya saya mau orang awam ya. Iya. Kali waktu itu kan waktu ibu saya nggak bisa apa-apain lah, keluar pelaku lah, ini perutnya kan ya. Bilang nggak percaya, saya melihat gitu kan, sama orang awam udah kasih dia bagaimana nggak tahu. Itu santet nggak begitu. Jangan ngelihat ini tampang, jangan ngelihat keadaan ini, woi yayasan ini gimana, belum tentu manusianya. Karena manusia sekarang kebanyakannya memuliakan sendiri, bukan dimuliakan Allah. Ilah illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Udah, duduk aja sini. Duduk aja Bu, nyandar. Sini, sebelah sini. Sini. Allahu Akbar. Dan ibu siapa? Ibu sana? Ya. Ibu kerja di mana? Kampung Arya Bersama. Kenapa? Awalnya sih udah apa ya? Sejuk dulu ya. Sakit kepala, terus gila. Terus sekarang yang terakhir itu mata. Oh gitu. Jadi saya lihat ibu ini kebanyakan pemikiran, beban mental yang sangat luar biasa. Jadi dokter tuh nggak ada, susah. Kalau di rongsen tuh nggak akan ada penyakit. Udah bebaskan sama pemikiran. Mesin putih. Mental. Ya terus. Ibu kalau pengen sehat, bebasin pemikirannya. Dulu saya bebas, nggak punya lambang apa-apa. Nah ya dulu. Ini kan yang dibahasanya, yang dibahas sekarang. Iya, maksud saya penyakitnya dari dulu udah lama. Iya, nanti kita cek semua. Soalnya ini kosong ini, ya, gak ada apa-apa di diri ibunya ini. Masa orang kosong dibilang sakit sama saya, sama aja saya ngebohong diri sendiri. Kan gitu. Orang kosong saya tembak ini.
Kita cek semuanya aja. Terus ada yang nyelip-nyelip kayak upil di rumahnya. Iya. Yang jelasnya orang di badannya kosong. Cuma mungkin udah kebanyakan asumsi-asumsi dari yang lain begini-begitu. Ya, santet lah, inilah, itulah. Dan sekarang dibilang begitu, kan nggak, ini ada perubahan. Karena di sini, ya, ini. Paling kisahnya kayak gitu, inilah, itulah, beli minyak apalagi apel setan biasanya sekian ya, kalau bisa mah suruh beli kambing yang pantatnya ada di samping, ya nggak ada lah kambing pantatnya di samping. Nah, biar apa? Biar nggak dapat, biar uangnya dikasihin. Gila udah dikasihin gimana Pak? Beres, tenang aja, ya beres lah uangnya di kantong. Uang beresnya mah bukan beres penyakitnya, ya nambahin ke pemikiran, ya duit habis, ya dukun gemuk, penyakitnya mati di dalam, nambahin gitu. Ini bukan asumsi-asumsi orang banyak ini. Jadi semuanya ini udah ibu bebasinnya. Soalnya nggak ada aura-aura untuk ya hal-hal yang ganjil. Jadi semuanya menunjuknya ke sini semua. Sini sama sini. Pola makannya cakak-cakan, kadang ngap nyesek ini, sekujur tabel lagi, sekujur tubuh, cekot-cekot, kepala. Iya, ini nih, kesini. Iya, jadi kayak apa sih, kayak rematik gitu ya, kesemutan ini, jemper-jemper, lari ke sini. Ya, ini. Oke, kita cek semuanya. Udah, kita memohon hanya kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita dan melindungi kita. Insya Allah, izin Allah persanin Allah. Maksud ibu ditemenin sama ananda tercintanya dikabul sama Allah, ya asal sehat kembali sehat lagi. Anak sehat? Iya, takutnya bukan adiknya. Udah tenang ibunya, soalnya lari ke mata segala yang dari saraf ini bisa mengakibatkan kebutaan, itu telinga kadang panas, pedeng, di sini sakit, ya. Itu efek dari sini, kadang dada panas, sesak, begah. Iya, jadi kalau yang sesak, begah, panas di dada, di perut itu dari lambung. Ya, kadang lagi tidur aja susah. Kalau lagi anak-anak tidur, kadang itu kayak ada yang nyekik, gitu tuh. Ya, itu jadi asam lambung meningkat, menyumbat ke alur pernapasan. Dan terasa kayak dicekik. Bangun kaget nggak bisa napas itu, ya. Jadi takut di rumah juga nggak ada apa-apa. Kita cek ibu, tenang. Ini saya sampaikan dulu, takut salah paham. Karena apa? Semua penyakit itu bukan goib semua, ya. Saya ngobatin santet dari tahun 2014, keliling-keliling Sumatera sampai kemana-mana. Yang saya temukan murni santet itu cuma 5% sampai detik ini. Saya praktek di rumah 1 bulan itu kadang nggak nemuin santet mah. Pemikiran lambung, ya. Ada goib juga goib liar, bekas ngelamun, gitu. Kalau saya praktek di rumah aja 1 bulan itu kadang nggak nemuin santetnya mah. Lambung pemikiran, kebanyakannya apa? Bekas dibodoh-bodohin sama oknum praktisi penyakit lambung dibilang santet, gitu. Minyak apel aja, apel setan, apel jurik suruh dibeli-beliin. Bila perlu di moli juga kalau dikemas sama oknum itu harganya bisa 5 juta. Paling minyak di moli. Ya, itu ya. Maafin nih, orang kebanyakan sekarang begitu. Ya jangan mau dibodoh-bodohin ibu ya. Soalnya ini detection saya di badan ibu nggak ada apa-apa. Saya mau cek rumahnya nih ya. Udah ibu kalau pengen sehat bebasin pemikirannya. Sampai bongkar rumah. Oh, astagfirullah, kenapa dibongkar? Ya, karena itu ya, yang berkesannya kayak orang pintar-pintar yang gini-gini ya. Oh iya, jadi kata orang pinternya itu, teblingan tapi pinternya. Layar rumahnya dijual juga pindah ke Jeddah. Kalau yang ada yang itu, nggak bakal ada ujungnya. Dia nggak ada hubungan suruh bongkar rumah. Maka saya mau datang waktu bongkar itu, karena saya nyesek melihatnya. Astagfirullahaladzim. Kalau dikasih dananya nggak apa-apa, bongkar rumahnya nih, ditingkat. Jadi rumahnya dibongkar. Pas. Ini nih sahabat ya. Aduh, jadikan pembelajaran ya. Kadang kala ada yang suruh bongkar, ya emang kayak gitu. Nih, kadang pintu suruh dipindah. Ya. Waduh, itu jangan diikutin.
Ya kalau mau ngikutin pindahin pintunya ada di atas. Ya, biar nanti naik ke atas turunnya loncat. Insya Allah itu singkel. Ya, udah itu buat ini aja ya. Waduh, buat sahabat-sahabat praktisi juga ya, kalau ada yang begini janganlah ditambahin permasalahannya. Kalau mau dibantu, dibantulah karena Allah Ta'ala. Toh kita semuanya tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Kita hanya sebatas tukang perantara, kata bahasa Sundanya mah ya. Jalankan saja syariatnya, gak usah ditakut-takutin, gak usah suruh bongkar rumah. Emangnya bongkar rumah itu modalnya dikit lagi untuk ininya. Waduh, sampai ngebongkar-bongkar rumah segala. Ya Allah ya Rob. Dah, jangan tenang ya. Soalnya ini detection saya udah nggak ada apa-apa di badan ini. Cuma dari sini sampai makannya teratur juga. Ada ngelamun gitu. Duh, repot. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Gantara wahidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak semua ke rumah-rumahnya. Baik. Mohon izin ya, selidiki semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa kan? Semua orang juga. Jadi nunjukinnya ke sini sama pola makannya. Ya, itu yang dialami sama beliau. Kadang ke sini panas. Ada jenglot. Jenggot kali ya. Mohon maaf. Ya. Izin menyampaikan untuk dia, baik pada dirinya ataupun tempat tinggalnya, tidak ada gangguan. Apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, bahkan sudah puluhan tahun yang lalu, di saat dia masih muda, sebetulnya sinilah asal muasal permasalahannya. Dia dari dulu seorang yang pendiam, tidak banyak bicara. Di saat ada masalah, selalu dipendam sendiri, dipikirkan sendiri. Sebetulnya dia banyak sekali permasalahan yang dia pendam dan tidak pernah diungkapkan kepada siapapun, bahkan suaminya sendiri pun tidak tahu. Apalagi anaknya yang baru kemarin lahir. Itulah yang membuat beban pemikirannya sangat berat. Dulu saat dirimu belum ada, tanyakan kepada ibu, mungkin dia masih ingat. Dikala dia sendiri berdiam diri, menangis bercucurkan air mata, tidak ada satupun orang yang tahu. Saya nggak mau ya, nggak mau itu anak nggak mau repot, suami nggak mau repot. Iya, itu makanya yang yang saya bahas tadi itu ibu dari awal juga tidak ada penyakit yang aneh, cuman ibu udah kemakan kebanyakan sama oknum, jadi semuanya dilarikan kepada santet. Padahal ini penyakit ada di diri ibu sendiri, obatnya juga ada pada ibu. Ketenangan jiwa dan pikirannya, ya itu ibu terlalu banyak yang menunda masalah, bukannya dicurhatkan tapi diam. Nah itu kata ibu tadi, tidak mau mengganggu pemikiran atau menyakiti yang lain. Gitu, terusin ini keterangan. Baik, saya lanjutkan. Akibat dari banyaknya permasalahan dan beratnya beban pikiran yang dia tanggung, sehingga dari dulu dia sering merasakan sakit kepala yang luar biasa. Bahkan
sakit kepala yang dirasakan itu pun tidak pernah diungkapkan kepada siapapun. Hanya dirasakan sendiri. Hanya terkadang dia memegang kepalanya, lalu menarik rambutnya. Di sini berat, kaku. Lalu kemudian di sini cemper, kesemutan, lemas, mati rasa, bahkan sampai ke kaki. Bukankah masih ingat dulu sampai tidak bisa berjalan, hanya bisa tidur? Lalu kemudian efek dari beratnya beban pikiran itu, sehingga di sini tidak kuat. Dan waktu itu pun pernah terkadang berbicara sendiri, menangis sendiri, tertawa sendiri tanpa sebab. Itu akibat beratnya masalah-masalah yang dia tanggung dan dia pendam. Ditambah lagi dari waktu itu hingga saat ini sudah tak terhitung jumlahnya orang-orang yang dia datang untuk mencari pertolongan, mencari kesembuhan. Tapi kebanyakan dari mereka yang dia datang berbagai macam yang dikemukakan, berbagai macam yang dia sampaikan, terutama santet, kerjaan orang, menunggu rumah. Bahkan ada yang berbicara bahwa dia akan dihabisi semua keluarganya. Dari semua itu semakin menambah beban pemikirannya. Dan bukan hanya dia, satu keluarga was-was, takut, sehingga menambah permasalahan-permasalahan baru. Resah dan gelisah, tidak ada ketenangan sedikit pun di dalam rumah-rumah mereka. Itulah yang selama ini terjadi kepada diri-diri mereka. Dan saat ini yang merasakan bukan hanya dirinya, tapi bahkan anak-anaknya pun merasakan keresahan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran terhadap diri-diri mereka. Mohon maaf, itu yang saya paham. Ya, dari situ tuh tingginya fitnah kemana-mana. Ya Ibu, ya udah bebaskan pemikirannya ya. Insya Allah Ibu sehat. Bebaskan semuanya, curhatkanlah pada anak-anaknya. Kalau ada apa-apa bicara, kalau nggak bisa curhat kepada anak-anaknya, curhatlah kepada Allah. Ya, karena di diri Ibu ini tidak ada apa-apa, di rumah juga tidak ada apa-apa. Semuanya penyakitnya dari sini, ya. Dan obatnya pun ada pada di diri Ibu sendiri. Walaupun Ibu mau berobat kemana aja nggak akan ketemu kalau cara seperti ini. Saya juga memaklum, udah kondisi Ibu seperti ini, ketemu oknum ditakut-takutin, uang dihabiskan sama oknum yang tidak masuk akal semuanya, rumah segala suruh dibongkarin, suruh beli ini, udah pakai itu nggak ya. Jadi bukannya diobatin, Ibu ditambahin permasalahan, beban mental, moral, semuanya dibebankan kepada diri Ibu dan keluarga. Nih buat para oknum ya, sadarlah jangan seperti itu ya. Jadi kalau begitu kalian itu biadabnya sama aja sama dukun santet, nanti permasalahan orang yang sehat bilang santet, rumah bener-bener suruh dibongkar, kasihnya dananya ya. Kalau saya diajarin sama orang tua, kata orang tua, walaupun diri kita sedang kepusingan, kesusahan, minimal kita bisa membantu meringankan orang sedang kepusingan, kesusahan.
bukannya ditambahin beban. Orang sehat-sehat ditambahin permasalahan, nambah sakit, bukan nambah ringan. Minyak apalagi napal sehat, napal jurus dibeliin, ambing, kerbau semuanya. Ya, jadi obatilah beliau mereka yang membutuhkan bantuan kita, obatin, saya jalankan. Kalau perlu dipinta ini, pinta itu, yang masuk akal dikeluarkan. Itu bukannya membantu atau menyehatkan mereka, beliau menambah permasalahan, menambah penyakit yang diderita. Wabil susah mental, ya pemikiran, jiwanya, batinnya terganggu, pikiran terganggu, semua penyakit bisa datang. Ini contohnya seperti ini, nggak ada penyakit, dibilang ada penyakit. Penyakit semua di pemikiran, dibilang santet, kan tambah parah, kasihan. Ya, coba kalau ini terjadi di diri Anda sendiri atau di orang yang disayang seperti anak istri Anda, bagaimana perasaan Anda? Ini menjadi permasalahan yang sangat serius, ya. Buat kamu yang praktisi, jangan seperti itulah, sadarlah, ya. Di cedoli kabin bokin sukma-sukmane, ya, yang kayak begitu. Ini kebanyakan dibodohin sama praktisi doang, di permasalahannya jadi sepele, jadi beban mental sejagat-jagat. Rumah suruh dibongkar, kalau dikasih dananya nggak jadi masalah. Kalau nggak begini kadang keluar paku lagi, ya itu keluar paku, orang penyakit lambung keluar paku, tambah pemikiran lambungnya tambah parah, itu nggak ada. Ya, saya waktu itu ke Baros, itu saya namanya saya orang awam. Iya. Kali waktu itu kan waktu ibu saya nggak bisa apa-apain lah, keluar paku lah. Ini terusnya kan ya. Bilang nggak percaya, saya melihat gitu kan, sama orang awam kalau udah kasih dia atau gimana nggak tahu. Itu santet nggak begitu, nggak begitu ya. Tolong jangan dipercaya model begitu. Kalau nemu begitu, yang ngobatinnya ngeluarin kayak begitu ya, udah ditinggal pergi aja. Tinggal pergi, nggak kalau bener udah ujung-ujungnya duit. Ya, itu buat nakut-nakutin kita supaya duitnya keluar semua. Ya. Gak mikir apa pasien kita ini orang punya semua apa tidak, gak mikir situ. Gak mikir apa dia ngasih uang ke kita ini besoknya masak nggak di rumahnya, makan nggak dipikir ke situ. Tuh ya, jangan dipercaya begitu, tinggalin aja pergi, cuma titip. Sebelum ditinggalin jejak dulu mukanya, bodohin orang aja, kesel yang sehat ya ibu ya, jejak mukanya sekalian. Enak dia saya mah. Nah, jangan dipercaya kayak begitu, itu nggak ada kayak begitu-gituan ya. Saya dari dulu ngobatin santet nggak ada yang suruh beli minyak-minyakan ya. Kalau saya mau goreng lele mah iya beli minyak ya. Udah ibu ya, enjoy ini ya pemikirannya ya. Jangan difikirkan semuanya, apapun yang sudah asumsi yang ibu dapatkan, bebaskan semua pemikiran. Insya Allah izin Allah, kersani Allah, kun kata Allah fayakun, sehat kata Allah sehat ya, ada di diri ibu semuanya ya. Beban ini ibu itu makan tidak teratur, acak-acakan ya, semua gelisah, kegelisahan, kepanikan, udahlah ibadah aja gak tenang ya, udah bebaskan semuanya. Lebih baik kita bersimpuh di hadapan Allah, bersujud kepada Allah, jalankan 5 waktunya, perbanyak sholawat ya, ada rezeki berbagi ya. Jangan nurutin dulu ini apa oknum praktisi itu beli ini beli itu, lebih baik mah beli beras dibuatin ke fakir ya. Ngapain ngasih praktisi kayak begitu ya, itu obat juga ya. Beli beras, jadiin sembako, bagiin ke saudara-saudara kita yang kurang ya. Kan percuma kita ibadah juga kalau di sekeliling kita masih ada yang kelaparan ya. Lebih baik begitu daripada ngikutin praktisi gak jelas kayak gitu. Rumah bener-bener dibongkar, kadang ada pintu suruh dipindah ya, nggak jelas kayak begitu. Jangan diikutin ibu ya. Kata orang tua saya, bahasa Sundanya, ulah samar karupa gimbir kuraga. Baju mah loba di pasarna, tapi sahanu makena. Itu yang dedek, yang bongkok, yang muda, yang tua ya. Udah ngancep ke langit, sorban ngengser ke bawah, belum patokan bu. Ya, rambut sama hitam, tapi isi kepala belum tentu sama. Ya, itu ingat. Kata orang tua saya begitu. Ya. Jangan ngelihat ini tampang, jangan ngelihat keadaan ini, woi yayasan ini gimana, belum tentu manusianya. Karena manusia sekarang kebanyakannya memuliakan sendiri, bukan dimuliakan Allah. Ya, kan ya?
Udah, lebih baik ibu perkuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga 5 waktu, perbanyak sholawat, berbagilah di saat ada rezeki ya. Hablum minallah, hablum minanas, jalankan semuanya, insya Allah hidup kita atau ibu barokah selamat dunia akhirat. Asal sakit, sakitnya diangkat sama Allah, dikasih kesehatan lagi. Bebaskan semuanya ya. Ya Kang ya, sampaikan salam saya buat semuanya. Jangan percaya hal-hal seperti itu ya. Ingat, saya nanganin tamu juga di sini, belum tentu semuanya penyakit santet ya. Kadang 1 bulan juga saya nggak nemuin santetnya ya. Ya itu tadi itu doa dari 2014 saya ngobatin 5% yang saya ketemukan sampai detik ini penyakit santet murni, semuanya pemikiran lambung ya. Jangan percaya hal-hal seperti itu ya. Buat sahabat juga ya, ambil pelajaran buat isi video ini ya, supaya kita jangan jangan mudah dibodoh-bodohin sama oknum praktisi ya. Keluarga terlarang. Baik, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya ibu ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan percaya sama hal-hal seperti itu. Ibu bebas lepaskan beban pemikirannya ya. Sudah semuanya serahkan kepada Allah. Ingat, kita mau nggak punya apa-apa, semuanya Allah. Hidup mati kita punya Allah, amal ibadah kita punya Allah ya. Jadi kita mau nggak punya apa-apa dalam dunia ini. Jangankan harta benda, kedudukan, jabatan, walau sekalipun nyawa kita mau nggak punya, semuanya titipan Allah ya. Ibu bebas pemikirannya, insya Allah ibu sehat ya. Ini penyakitnya dari ibu, obatnya ada di diri ibu ya. Ibu ya, mohon maaf kalau saya ada salah ucap, saya hampura dosa ya ibu ya. Kenapa? Ya saya deteksi ini nggak ada penyakit yang aneh-aneh, semuanya menujunya dari sini. Nah awalnya di sini timbul pola makan acak-acakan lambung ya. Udah, ibu bebaskan pemikirannya, atur pola makannya, banyakin minum air putih ya. Jangan makan pedas, asam, santan, minyak ya. Apalagi petis-petis tuh. Udah, stop semua. Udah makan yang bergizi ya. Ibu ya, insya Allah Kang ya, ibu nggak ada apa-apa. Cuma kebanyakan asumsi yang berlebihan jadi mengganggu pemikiran. Semuanya udah, pemikiran tadinya udah banyak, ditambah-tambahin lagi, makin down ya Kang ya. Ya itu salah dari saya pribadi ya, orang jelek, benar dari Allah ya. Kita coba ya, mohon maaf sekali lagi kalau saya ada salah ucap atau ya kelakuan yang tidak berkenan dalam hati Kang ya, hampura dosa. Karena ya pendeteksian saya ini tidak ada apa-apa, semuanya menunjukkan ke sini ya. Itu ambil buat pengalaman, ambil hikmahnya, anggap aja itu buat sedekah apa gimana, nggak usah dipikirkan yang sudah terjadi ya. Udah lillahi ta'ala, karena Allah semua udah digariskan sama Allah, udah ada pembukuannya ya. Udah itu aja ya. Oke sahabatnya, ambil hikmahnya dari kejadian ini, semuanya isi video ini ya sahabatnya. Hati-hati dalam bersyariat, karena di dalam bersyariat seperti ini nggak semuanya membantu, bahkan banyak tidak sedikit menambahin beban ya. Penyakit tadinya sepele jadi penyakit yang serius ya. Karena itu ya, bukannya diringankan tapi ditambahin beban, khususnya mental, pemikiran ya. Timbul ngejantreng, owe-owe, sakit perut, nyesek, nimbul kronis lambungnya ya. Itu aja, mohon maaf kalau ada salah. Apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat, dan berbagilah di saat ada rezeki. Hablum minallah, hablum minanas, jalankan semuanya, insya Allah hidup kita barokah selamat dunia akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Gue rada ngengkeng gitu nih. Assalam.